dia bilang kan kalau di agama kami, nah itu ya. Iya. Ya, bolehnya maksimal 4, 5 yang nggak boleh dipakai. Maksudnya gimana itu? Coba ada itu. Oh iya. Nah, itu Saya kan baru kurang Iya. etis lah. wah kurang garam bener ini anak. Iya. Istrinya Rasman yang PNS itu kalau dia mengetahui aturan kayak gini, Harus? ya kan? Ya nggak bisa, nggak boleh. Harus dipecat gitu. Pecat dong. Hebat banget kalau terpenuhi. Oke. Ya kan? Maka jangan-jangan dia mempunyai buku nikah double. Kalau kau dapatkan berdasarkan Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, akan saya berguru dengan dia. Akan ku berguru dengan dia. Faktanya istri pertama punya anak. Jadi dugaan saya nggak mungkin dia mengajukan izin poligami. Jadi mau dilaporkan? Oh, dugaan ini. Iya. Nah, saya akan melaporkan ini. Masalahnya apa? Bahwa ada ancaman pidana. 7 tahun tadi ya? 7 tahun penjara, pasal 279. Dari belahan selatan Jakarta, Rumah Uya, Tuan close the hordeng. Ya, masih ada lah sisa-sisa pesulapnya, Bang. Iya. Ya, padahal pakai remote. Iya. Kelihatan banget Mas Uya. Oke, balik lagi di Uya Club Lawyer. Uya Lawyer Club. Ya, saya UCL aja, UCL. UCL. Club Lawyer. Kebalikan. Nanti takutnya sangat niru nanti. Jadi lu ketua. Iya. Kita bersama para lawyer juga di sini, ya. Ada Mas Matias, ya. Ada Mas Mirzam, sebuah sarjana hukum ya. Dan juga Mas Farhan. Farhan Abbas bukan? Saudara, ya. Terus ijazah kami asli loh. Oke. Ini kalau peraturan di Uya Club Lawyer, Ya. semua yang mengaku lawyer di sini saya harus verifikasi. Ya. Oh, penting. Jadi sebelum Mas Uya Ya. verifikasi, saya katakan dulu saya asli. Asli. Oke, lulusan tahun berapa? Sarjana hukum? 2011. 2011. Dilantik di Pengadilan Tinggi PT tahun 2015. Yang kedua kita. Oh, yang kedua? Yang kedua. 15 Mas Uya. Oke, itu benar ya. Betul. Kan pasti udah Asli, Mas lewat Uya. PKPA, magang 2 tahun, Betul. selama berturut-turut ya Usia kan. 25 tahun. Usia 25 tahun. Tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana. Ini penting, tidak pernah Ya, dipidana. tidak pernah dipidana. Jangan Surat sampai. keterangan dari Pengadilan negeri. Pengadilan negeri Sesuai setempat, sesuai dengan di Sesuai pengadilan dengan- tingginya. Sesuai dengan KTP. Oke, Mas Mirzam lulus tahun berapa? Lulus apanya dulu? Sarjana hukum. Sarjana hukum 2013. Dilantik di pengadilan tinggi? Dilantik 2015. Oke, 2 di tahun. Semarang. 2 Oke. tahun. Mas Farhan? Saya 2009, Mas. 2009. Kebetulan saya ambil ekonomi, hukum, sama S2, Mas. S2, oke. Udah dilantik juga di pengadilan tinggi ya? Dilantik, Mas. Ijazahnya pasti bisa dicek di Bisa. Dikti. Dikti bisa dicek. Bisa dicek. Ada di PD Dikti ya? Ada. Oke, ingat ya, di PD Dikti, hanya di PD Dikti. Ya. Bukan Tidak ada kaleng-kaleng. lagi di PD yang lain. Jadi kalau ada bisa ngecek, bisa aja dicek kita itu keluar. Langsung. Iya. Jadi kalau tidak keluar, kita mengundurkan diri hari ini. Iyalah. Langsung keluar. Malu, Bray. Iya. Kita di negara Republik Indonesia, bukan di negara Wakanda. Ya, Iya, bukan iya. negara di atas awan. Iya. Nah, begini. Kali ini tahu dong, kita lagi advokatnya lagi disorot. Ya. Ya kan? Apalagi dengan adanya sosok Rasman ya. Ya. Yang hari ini beberapa hari ini kita bukan beberapa bulan terakhir ini Ya, betul. lagi hot-hotnya. Ya, betul. Popularitasnya luar biasa. Popularitas belum tentu juga elektabilitas bagus loh. Iya, betul. Kalau di parpol ya. Ya. Nah, kali ini yang kita bahas bukan masalah ijazah palsu, Bukan. bukan masalah Advokat. advokat. Ini masalah apa nih, Bang? Jadi begini, Iya. Mas Uya. Saya ini beberapa kali menonton ya, Iya. statement dia selalu mengatakan istrinya lebih dari 1, 2, 3, 4 Oke. dan sebagainya. Nah, artinya supaya masyarakat Indonesia ini tahu bahwa kalau istri lebih dari 1, kalau secara agama Islam itu namanya apa? Poligami. Betul. Ya. Nah, poligami ini diatur dalam Undang-Undang Undang-undang. Perkawinan Iya. nomor 1 tahun 74, pasal 4 dan pasal 5. Oke. Nah, yang menjadi Iya. persoalan sekarang, si Rasman ini Iya. apakah poligami atau dia nikah tanpa Izin? gimana ya? Yang adanya itu ada poligami izin. Iya. Nah, jadi Mas Uya, kalau poligami ini tidak diberikan izin, tidak melalui peradilan, Iya, peradilan iya. agama,
ini patut diduga ya. Pasal 284 Iya. tentang perzinahan, Iya. pasal 263, Iya, 264, 266. Iya. Dan ada lagi dalam Iya. KUHP itu pasal Iya. 279, ancaman 7 tahun penjara itu kejahatan perkawinan. Oke. Tapi kan poligami ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat kita. Artinya kalau itu ibaratnya ada pidananya, bagaimana dengan orang-orang yang berpoligami? Banyak loh. Jadi begini, Iya. kita mulai Dasarnya dulu. berbicara mengenai apabila laki-laki itu pengen istri 1, 2, 3. Ya. Ya. Jadi alangkah tidak eloknya kalau kita tidak berbicara dari mana kita memulai. Iya, Ya. Jadi kita akan membaca jadi bahwa poligami diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Anissa. Iya. Ya, surat An-Nisa. Ya, Iya. toh. Kalau dia bilang Assalamualaikum juga kita juga bisa. Oh, iya Ya iya kan? iya. Apa bunyinya? Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, ya. Iya. Bila kamu mengawininya, Iya. maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4, ya. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, Oke. ya, seorang saja. Atau budak-budak lain yang kamu miliki yang demikian adalah lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Artinya, Iya. kalau kita tidak mampu, ya mending satu saja. Kalau tidak mampu. Kalau- Ini Anissa ayat 3 kalau nggak salah. Bukan Ya? Nisa ayat 3, Iya, iya. bukan sembarangan. Iya. Ya toh? Iya, Nah, iya. saudara Rasman ini paham nggak dengan surat An-Nisa itu? Harusnya paham kan sarjana Harusnya dia agama. paham. Kan sarjana paham dong, Bang. Belum tahu juga. Iya, iya. Paham Kan apa sarjana tidak, agama, Bang. ya. Iya, iya. Kemudian begini, menurut almarhum Kiai Haji Ahmad Basir, Iya. poligami yang diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 itu, Iya. Mas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksanakan, Oke. ya kan, terhadap anak-anak yatim. Jadi awalnya itu dahulu Iya. orang-orang Arab itu suka kawin dengan anak yatim, terhadap anak-anak yatim, ya kan, yang diasuhnya dengan maksud agar harta itu, misalnya Iya. Mas Uya ini kan, dengan harta Mas Uya banyak, maksudnya kawinkan anak yatim itu. Oke. Tanpa memberi mas kawin, kan gitu. Iya, Ini iya, menurut iya, Kiai Haji iya, Ahmad iya, Basir, bukan iya. menurut saya, kan begitu. Nah, untuk menghindari agar jangan sampai berbuat tidak adil Tidak terhadap adil. anak-anak Iya. yatim, ya, tetapi pun dekat dengan syarat harus berbuat adil. Oke. Jadi nanti kita bahas adil ini Gimana? dari mana, Pengertiannya, iya. ya, dari mana akan kita lihat. Nanti kita bahas di situ. Karena setahu saya yang bisa berlaku adil tuh hanya Allah. Yes, Kalau dalam konteks ini ya. mutlak, Bener nggak? mutlak. Oke. Manusia tidak bisa berbuat Iya, adil. iya. Karena masalah perasaan apalagi. Iya, Iya. ya kan? Iya. Makanya juga dibahas Iya. juga dalam surat An-Nisa ayat 129. Ya. Ya kan? Iya. Gitu loh. Jadi begini Mas Uya. Kebetulan juga tesis saya itu mengangkat masalah izin Oke. perkawinan Tesis waktu kuliah nih. waktu kuliah. S1. Kuliah dulu. S1. Ada di Dikti. Oke, ada guru pembimbingnya masih ingat dong? Ada. Dosen pembimbing, dosen penguji. Ada. Oke. Semua berarti- masih hafal. Berarti kuliah kan ya? Waktu kuliah. Ada foto sudah ada? Wah, ada. Oke. Bangga banget. Oh iya iya Ya, iya. kan? Selamat. Bangga, saya Selamat, bangga. selamat, selamat. Bangga Mas Uya. Asli, Ya kan? Iya iya. Ya. Mas bangga tuh Mas. Bangga. Ya, Paham teman-teman ya kuliah ada kan? sekarang? Teman sekelas ada. Iya, Iya tuh. iya. iya. Apalagi Nah, Pak- reuni ada kan? Ada. Ya, Iya, iya. apalagi pakai toga advokat. Iya iya. Wah, itu lebih bangga Mas Uya. Iya kan? Iya, Gitu loh. Iya. Nah, jadi lahirlah. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini Iya. 12 Januari Mas. Oke. Berlaku secara efektifnya. Iya. Apa sih tujuannya pemerintah? Supaya tidak ada poligami liar. Oke, jadi udah ada deh UU-nya tahun 74 ya. Jelas. Nomor 1 Nomor tahun 1. 74. Oke, oke. Gitu loh. Oke. Kemudian kita baca lagi Mas. Iya. Ya, apa sih syaratnya? Ya, syarat berpoligami. Iya. Itu pasal 4 itu syarat alternatif. Kalau nggak salah saya perdengar ada syarat alternatif dan syarat kumulatif, Pak. Ya? Kumulatif. Jadi alternatif ini harus terpenuhi dulu. Apa aja? Ada 3 kalau nggak salah ya? Ada 3. Iya. Ya, huruf A. Oke. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Oke, 1 ya, A ya. A. B. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat Disembuhkan. disembuhkan. Oke.
C, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, pertanyaannya Mas Uya, kenapa dalam menyusun undang-undang itu, kenapa kok nomor A ini dibuat istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri? Iya. Karena huruf B dan huruf C-nya itu dilihat dari huruf A-nya dulu. Berkaitan. Berkaitan. Jadi bagaimana prosesnya, Mas? Hmm. Mas Uya mau ingin ya? Ada nggak? Nanti Saya nggak pengen poligami, Pak. nanti saya dilemparin dulu. Iya, iya. Jadi punya Iya. keinginan untuk berpoligami, Iya. ada prosedur yang harus dijalankan. dijalani. Ya. Jadi Mas Uya harus membuat permohonan kepada pengadilan. Kebetulan Mas Uya ini beragama Islam. harus di pengadilan Agama. agama di tempat Mas Uya dan Domisili Mas Uya. pemohon ini tadi. Saya nggak termohon bisa dan di pengadilan pemohon. agama Ambon, nggak bisa ya? Oh nggak bisa dong, Oke, kejauhan iya, bro, iya, ya kan? Iya, iya. Nah, Jongkos, Mas. Jauh banget. Karena kan saya di Jakarta. Iya. Nah, Bagi Medan ya kan. Betul. Jadi Iya. dalam dalil surat permohonan berpoligami itu, itulah alasan yang mutlak. Mengajukan surat. Membuat Apa surat. alasannya? Ada Apakah alasannya. syarat alternatif tadi terpenuhi? Ya. Nah, jadi syarat alternatif ini yang pertama. Maka saya itu Iya. ada 4, kalau nggak salah sampai 5. Iya. Itu belum kemasuk ini, Iya. baru secara administrasi aja sudah ditolak. Oke. Ya, belum kemasuk pasal 5-nya. Iya. Itu syarat administratifnya itu sudah ditolak. Kenapa harus dilampirin? Mengajukan permohonan Iya, iya. harus dilampirin Mas Uya. Iya. Ya kan? Gitu loh. Jadi Nah, itu wajib ya? wajib. Jadi kok istri kita biasa memberikan keturunan, sehat, energik, Makanya Bisa. bahas lagi. Udah pasti ya? Oke, makanya oke, kita oke. bahas di sini. Misalkan saya mengajukan poligami dengan dengan alasan saya istri saya tidak menjadi istri yang baik. Jadi nanti kan hakim yang mau memeriksa itu kan dia nanya, hadirkan istrinya. istri pertama. Oh, jadi serumit itu sudah poligami. Loh, Tapi yang saya dengar nih orang main kawin-kawin aja, Pak. begini Mas Uya, Iya. kalau poligaminya keluar izinnya, Hmm. kemudian dia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1, saya akan panggil dia wali Allah. Iya. Karena yang jebol ini adalah orang-orang tertentu, hanya wali Allah. Iya. Ya, lah dia siapa? Ya, Iya. Iya. jadi ditanya, Iya. saudara termohon, Oke. ya, saudara menyetujui dia ini, apakah saudara punya anak? Oke. Punya. Yang mulia saya punya anak. Ya banyak lagi. sudah, lo gimana sih? Ya toh? Jadi alternatif ini dia tidak terpenuhi dari A, B, dan C ini. Udah pasti tidak. Jadi sudah pasti di huruf A-nya saja sudah tidak akan jalan. Apalagi ke B dan C. Apalah kalau terpenuhi A-nya sudah tidak terpenuhi, B dan C Udah nol. Yes. Ya, jadi Oke. dalam undang-undang begini Mas Uya, Iya. sesungguhnya misalnya Mas Uya ini menikah dengan Mbak Evi sudah 10 tahun. Iya. Ya kan? Nggak Mbak Evi juga kok. Kok Mas Evi? Uya. Asli. Ya Pak Astrid kan. Oh, Kita kan Siapa istilah kan namanya? saja kan. Siapa? Natasha apa siapa? Natasha, oh, Iya. ya enggak itu dikit ya. Yang lain. Menikah dengan Rasman lah, gitu loh. Jangan, Pak, Tadi. jangan. Nggak mau Bisa dia. ya, nggak mau ya. Dia nggak mau. Ya. Rasmawati saya mau. Rasmawati. Iya. Nah, jadi Mas Uya mengajukan permohonan syaratnya itu pemohon termohon itu dihadirkan dulu. Si Rasmawati ya harus Si ada. Rasmawati harus ada gitu loh. Hmm. Jadi kalau dia bilang mengatakan izin istri, dikit-dikit mengatakan izin istri, waduh ini Bukannya kalau izin istri itu syaratnya syarat kumulatif, Pak? makanya Iya kan, iya. itu bukan izin istri, Iya. namanya persetujuan. Iya. Beda ada izin dengan persetujuan. Iya. Jadi kemudian kalau misalnya istrinya Rasmawati tadi tidak sudah menikah dengan Mas Uya 10 tahun. Yes. Mas Uya ini kan secara orang yang pintar, Iya. hartanya banyak. Iya. Nah, kemudian sudah melalui medis ya, Iya. bahwa Rasmawati ini tadi Hmm. tidak bisa memberi keturunan, Iya. ya kan? Jadi Mbak Rasmawati ini datang ke Mas Uya, wahai sayangku, Ah. Iya. papi, saya Iya. pengen punya keturunan dari kamu. Iya. Nah, terus aku lihat itu yang kerja sama kita itu Iya. kayaknya bagus gitu loh. Iya, 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 iya. Dia ajukan ke Mas Uya, Nurlela misalnya. Nurlela bisa memberikan keturunan. Iya. Baru bertiga ini membuat
membuat surat permohonan, ayo kita datang ke Oh, pengadilan. jadi harus persetujuan antara istri dan calon istri. Persetujuan istri dan istri. Dan istri. Istri dan istri-istri. Istri, Nggak gitu bisa loh. hanya istri sepihak. Oh, tidak bisa. Oke, nah ini jelas nih clear ya. Tuh yang pada mau poligami tuh dengerin. Tidak bisa, Ya. tidak Jadi makanya di situ kan bisa, Ini baru tapi tahu saya nih ya. iya. Jadi Iya. makanya biar masyarakat tahu dan Edukasi. calon pelaku, Iya. korban dan calon korban, tolong baca undang-undang Oke, nomor jadi 1 istri kita tahun bisa bilang 74. korban ya berarti ya. Bisa Calon korban, bisa pelaku. Iya. Kenapa aku bilang kalau pelaku? Kalau dia paham hal ini, ya dia akan pelaku. Iya. Nah, jadi kalau dia mengatakan gua istri 3, istri 4, boleh kita cek Syarat alternatif tadi terpenuhi syarat juga. alternatif dan kumulatifnya Kumulatif. itu terpenuhi. Apakah dia mengantongi? Jangan ujuk-ujuk ada buku nikah, bro. Iya. Ya kan? Iya. Semua bisa tembak kok. Tembak kiri, tembak kanan. Iya. Gila, bro. Gitu Oke. loh. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kalau sesuai dengan undang-undang ini, mohon maaf belum ada yang jebol, itu namanya poligami. Oke, jadi secara faktual di negara Republik Indonesia ini belum pernah ada yang Belum ada. memenuhi Belum undang-undang ada nomor 1 tahun terpenuhi nomor 74 ini. 74, belum ada. Syarat alternatif dan kumulatif. Belum ada. Jadi kalau ada orang mengatakan saya poligami, ada izinnya, tolong temukan dengan saya di pengadilan mana, apa saja syaratnya. Oke. Ternyata banyak orang yang poligami, faktanya. Fakta. Oke, sekarang berkaitan dengan undang-undang ini apa yang bisa terjadi sama mereka? Jadi kalau dia tidak melaksanakan undang-undang ini, sudah dihantam di sini pasal 279 KUHP. Apa itu? Kejahatan terhadap perkawinan. Oh iya? Ancaman 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. 7 Untuk tahun. pelaku korban Nah, ya yang pertama ya pelaku dulu. si suami. Si suami dong. Iya. Iya, dia yang mempunyai kendali. Iya. Ya gitu loh. Nah, tapi biasanya korban itu wanita-wanita ini. Tapi Iya. kenapa kadang wanita-wanita ini tidak mau berbicara, tidak mau segala macam? Ya, mungkin kurang pemahaman dan kemungkinan ada tekanan. Nah, itu nanti diuji di pengadilan. Oh ya? Pernah nggak ada yang orang yang kena kasus undang-undang ini? Ada. Dan dipidana? Ada. Apa contohnya? Tesis saya Iya. itu anggota TNI Mhm. melaksanakan itu kena pasal 279. Walaupun itu menikahnya secara satu lagi siri. Siri tidak masalah, yang penting makanya begini. Iya. Jadi harus dipahami Iya. syarat menikah dan syarat berpoligami. Jangan dicampur-campur. Oke. Orang dari syarat nikah dan syarat poligami berbeda. Iya. Kalau syarat nikah itu adanya laki-laki dan perempuan yang mana laki-laki berusia 19 tahun. Oke, dalam undang-undang negara ya. Undang-undang Perkawinan. nomor 1 tahun 74. Iya. Wanita umur 17 ya, berapa sih? 16. 16 ya? Nah, Oh, udah jadi bisa kalau banget. yang mengajukan Uya, Kuya dan Rasman Arif Nasution ditolak. Laki-laki sama laki-laki kok. Oh iya, yang nggak bisa. Iya, janganlah Pak, jangan ya. Jangan ya. Iya, jangan. Bukannya langsung, Bahaya. bukannya langsung Langsung gini kecut, kita langsung. lihat gitu. Iya. Jadi adanya mempelai, calon mempelai, Iya. laki-laki dan perempuan yang usianya sudah terpenuhi. Iya. Ya toh. Yang kedua, adanya wali yang sah. Wali yang sah ini ada di perwalian. Iya. Ya toh, bapak Untuk wanita ya. untuk wanita segala macam. Iya. Kalau kita datang ke ustadz, kita datang ke mana? Lah mereka siapa, Bro? Bukan bisa dibilang Lo wali ya. tidak bisa kecuali diserahkan oleh wali yang sah. Oke. Misalnya Mas Uya mau menikahkan anak, Mas Uya posisi ada di Papua dan tidak bisa pulang. Dan ini sudah harus akad. Mas Uya telepon. Mas Uya mau kasih wali ke siapa? Bisa ya. Boleh. Saya misalnya lagi di Ambon, lagi Boleh mau nanti. dilantik advokat Ya, di sana boleh. misalnya saya. Apalagi zaman Ya. zaman Kenapa sih ketawa Pak? Kan misalnya saya lagi mau dilantik advokat di pengadilan tinggi Ambon kan. kalau bisa itu nggak jauh. boleh. Kalau itu tidak boleh. Iya Pak. Kalau ini yang boleh, kalau itu tidak boleh. Saya Nggak katakan boleh, tidak ya. boleh. Kan domisili saya nggak di sana, Ya, Pak. ya. Tuh, catat. Adanya wali yang sah. Iya, Ya. Kemudian yang ketiga, Iya. itu adanya saksi dua. Iya. Ini kita jangan bukan berbicara poligami dulu ya. Syaratnya nikah. Nikah. Saksi dua, yang mana kalau dia saksi nikahnya Islam berarti harus beragama Islam, cakap, ya toh. Oh ganteng, cakep. Kalau kayak badut ya, Oh, kayak iya. Buto Ijo ya pikir juga. Iya, Nada iya, ya. iya. Yang ketiga itu adanya mas kawin. Nah setelah terpenuhi syarat ini, maka ijab kabul atau akad nikah. Akad nikah.
Oke, jadi kawin siri tidak termasuk ini ya? 279 ini KUHP. Konsekuensinya, Iya. itu Konsekuensinya? Konsekuensinya. Ya karena kalau Anda mau kawin, mau nikah lebih dari 1, 2, 3, 4 harus ikuti undang-undang ini. Ya, tetap. Oke, walaupun yang kawin kedua ketiganya siri, Siri nggak bisa. tetap Tidak nggak bisa? bisa, tidak bisa. Bisa dipidana nih? Pidana 279. Tadi yang tentara tadi dipidana tuh, Pak? Oh, pidana masuk. Oke. Kemudian Iya. ada juga orang begini Mas Uya. Jadi dia mengajukan permohonan isbat nikah ini juga hati-hati juga. Iya, iya. Jadi begini dia. Nah, isbat nikah itu pun syaratnya sama, status yang mengajukan permohonan itu dipertanyakan. Saya ini mengajukan isbat nikah, sudah menikah dengan istri saya, kemudian ditanya sama pengadilan, status lu apa? Status saya nikah cerai hidup, berarti minta kartu kuning. Nah, kalau cerai mati minta surat kematian. Iya. Lah, kalau saya bilang beristri, mana izin poligamimu? Oh, oke. Kembali lagi ke ini. Jadi Harus terpenuhi. tidak akan dilaksanakan. Dan tidak, oke. Makanya banyak jalan pintas. Siapa itu? Ini A, B, C dan E. Dia menjalankan nikah karena nafsu. Dia menurut dia kan sesuai dengan agama, ajaran agama. Padahal agamanya sopose. Iya. Seperti Rasman mengatakan agama kami. Ada nggak agama kami Mas? Nggak Uya? ada. Iya. Nggak ada. Yang Gimana ada tuh? kan Oke. dia kan mengatakan Iya, kalau agama kami boleh. Iya. Coba aku tanya, agama di Indonesia itu ada 6. Iya. Agama apa? Iya. Agama Islam, Islam, Kristen, agama Kristen. Katolik, Katolik. Hindu, Bunda. Nah, Hindu, Buddha. di mana agama kami? Di sono kayaknya. Oh, nggak ada kami ya. Di Ya? sono kayak. Betul. Iya. Oh, paling bisa Karena nih dia ya. bukan orang hukum, maka Iya. tidak tahu bahasa itu. Seharusnya berbicara begini. Iya. Agama Islam yang akidah saya, yang saya yakini boleh melakukan istri lebih dari Satu. dengan maksimal 4 yang dicantum dalam surat An-Nisa tadi ayat 3. Nah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Peraturan tadi. Syarat yang tadi. Ya. Alternatif dan kumulatif. Kumulatif. Oke. Mutlak, Bro. Ya makanya kan saya datang ke Mas Uya ini artinya Iya. saya tidak mau dia mengatakan istri, bahkan ada yang coba Mas Uya lihat itu yang tidak boleh itu 5 sekali dipakai. Itu bagaimana gitu loh. Orang menilai ini wanita loh. Yang Emang nggak ada bilang apa, Pak? ada itu dia bilang kan kalau di agama kami, nah itu yang aku Iya, lihat iya, kemarin iya. itu kan. Ya bolehnya maksimal 4, 5 yang nggak boleh dipakai. Maksudnya gimana itu? Coba ada itu. Oh iya iya. Nah iya. itu Saya kan baru kurang dengar. Kurang Iya. etis lah. wah kurang garam bener ini anak. Iya iya iya. Jangan-jangan ini ya. Iya. Jangan-jangan Dugaan. 1 kilo kurang 1 mata. Oke oke. Dugaan saya loh. Oke Dugaan, oke. dugaan. Dugaan saya ini Nih, 1 Pak. kilo kurang 1 Bahasa lawyer. Dugaan. Ya, dugaan ya, itu ya, loh, ya, Bro. ya, Jadi ya. Dugaan. satu ini. Iya. Nah, kemudian begini Mas Uya. Iya. Katanya istri pertamanya itu konon katanya itu pegawai. PNS. Oh iya, iya, dengar saya ya, kadis apa gitu. Kepala dinas apa gitu Nah, ya. jadi ini rekan kita ini dari Medan. Oke, dari Medan. Tolong Oke, Mas Mas Farhan. besok itu ini kan ada aturannya di peraturan ya peraturan Pemerintah. peraturan pemerintah ya nomor 10 Jadi saya tahun bacakan dulu ya. baca izin perkawinan dan perceraian seorang pegawai Ya. negeri sipil. Oke, saya kupas. Nah. Oke, Mas Farhan silakan. Dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil PNS. PNS, Oke. ASN. Kita bicara ini berarti istri pertama Rasman Yes. PNS. Ya. Itu ya, pasti Ya. udah fix nih. Pasal Ya. 4 ayat 2 berbunyi, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Oh ya? Ini saya baru dengar nih. Loh ini peraturan loh. Peraturan. Tahun 83 tadi. Ya, tahun 90. 90 tahun Ya. 90. Terus sanksi berat akan dijatuhkan kepada PNS yang tetap menjadi istri kedua dan seterusnya menurut pasal 15 ayat 2. PNS wanita yang melanggar tersebut akan dipecat atau Oke. diberhentiin tidak dengan hormat sebagai PNS. Oke, tapi kalau istri pertama gimana? Loh, Sama. jadi Tadi gini, bilang hanya istri kedua, ketiga. begini Mas Uya, Iya. dalam peraturan ini kan yang Iya. ada itu namanya istri. Istri. Kalau ada kalimat istri pertama, artinya ada istri kedua. Ya kan? Jadi
peraturan ini membangun atau jadi namanya ASN itu harus idealis. Seorang istri mempunyai satu suami, seorang suami mempunyai Satu satu istri. Ya toh? Jadi kalau tidak, ya tidak boleh. Kalau jadi, ini saya luruskan lagi. Walaupun istri ini ada yang dia PNS dan dia istri pertama, suami punya istri kedua, ketiga dan lain Ya sebagainya. ini masuk ini. Masuk juga? Ya pecat dia jadi PNS. Walaupun bunyi undang-undangnya istri kedua. Iya ya nanti ini kan dari Medan nih. Iya. Nanti kalau dia di bawah wali kota, datang aja ke wali kotanya. Apakah Bapak wali kotanya itu mengetahui itu? Ya kan? Itu yang ngomong aturan. Apa Oke. sudah diterapkan di situ? Kita cuma Oke. menyampaikan aja. Artinya resikonya apa? Pecat. Siapa? Lain. Istrinya Rasman yang PNS itu kalau dia mengetahui aturan kayak poligami gini, Harus? ya kan? Ya nggak bisa, nggak boleh. Harus dipecat gitu? Pecat dong di sini Ah. pecat. Pecat. Oh iya? Pecat itu jabatan ya. Iya. Diberhentikan dengan tidak hormat. Sekarang diberhentikan tidak hormat siapa? Kasusnya siapa? Oh. Siapa yang diberhentikan tidak hormat? Oh, udah itu dari organisasi advokat. Saya baru dengar nih baru-baru ini. Lah itu kan diberhentikan dengan tidak Iya, hormat. iya, iya. Bukan hanya dipecat. Oke, Makanya bahasanya kan dipecat dan diberhentikan tidak hormat. Dipecat jabatannya, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu bahasa hukum. Oke. Kenapa undang-undang ini belum banyak orang yang tahu? Maksudnya iya, bukan tahu ya. Mungkin pengacara ngerti ya. Ya. Tapi masyarakat umum Ya. belum Ya, tersosialisasikan nih. Ya, makanya gini. Peraturan ini mereka ini kalau yang di peraturan untuk ASN, jadi mereka kan cuman di dalam kalangan mereka. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan tidak tahu, tidak itu, ya tidak layak Anda menjadi PNS. Itu harus tahu. Oke. Nah, kalau untuk masyarakat, ya melalui Mas Uya ini. Oke. Kita memberi pendidikan kepada ini. Jadi poligami ya toh bukan orang PNS, semua masyarakat ya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kalau ada putusan penetapan pengadilan yang lolos, tolong kasih tahu dengan saya mau berguru. Oke. Saya mau berguru. Tanggung jawab Mas sebagai masyarakat, Bapak-bapak sebagai masyarakat, dan juga tanggung jawab sebagai pengacara, Penegak hukum. penegak hukum. Iya. Kalau melihat ada ini, apa yang akan dilakukan? Tak lapor. Jadi Bang Mirzam ini mau melaporkan Rasman atau Ya. istrinya Rasman? Ya tak lapor dua-duanya nanti. Ini serius nih? Ya serius, makanya kita ada orang Medan nanti. Nah, Iya. makanya nanti kita lihat. Lapornya ke siapa? Ya Ke kita polisi apa ke instansi yang terkait, PNS? Kalau PNS ya jelas kita suratin dulu ke Ya. BKD-nya, ke pimpinannya dia. Tapi ini kan dugaan nih Mas, kita kan belum Dugaan tahu nih. ini. Iya, iya. Realnya bagaimana? Ya, iya. karena Apakah dia itu sah atau tidak? Ini ya, dugaan kita. makanya Ini dugaan kita gitu loh. Kalau Kalau sah boleh dong berarti kalau nikah sah? Ya, kan Nggak ini boleh. yang lulus. Kan tadi Pak balik ke pasal 1 lulus Oh, nggak? kalau lulus syarat-syarat tadi Iya, berarti sah. baru Sah. Di luar tadi berarti tidak sah. nah, saya Iya. jadi datang ke dia bukan melapor, tapi berguru. Saya berguru. Mau Jadi nikah lagi, Mas Mirzam? jadi berguru gimana lolosnya kamu? Kok bisa gitu? Kok bisa? Tapi iya. dengan undang-undang ini loh, Bro. Jangan Nomor 1 tahun 74. jangan ada sunat menyunat gitu loh. Iya, iya, Ya kan? iya, iya, iya. Jadi ada yang jadi membahas di pasal 5 aja, di pasal 4 aja sudah tidak lolos kok. Jadi di pasal 4 itu ayat 2 huruf A, B dan C, makanya didahulukan atas persetujuan istri-istri. Ya, Ya, ini ya. di pasal 5, ya kan? Di pasal 4-nya istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Pastikan waktu pemeriksaan diperiksa di itu Iya, ditanya, dipanggil dulu. saudara punya anak? Punya. Punya. Berapa anakmu? 2. Lo gimana sih? Udah batal gugur. Udah gimana? Karena jadi pasal B dan huruf B dan C sudah pasti tidak bisa dibuat alasan. Oke. Jadi wajib saya mau poligami. Alasannya ini antara 1, 2, dan 3. Bukan dibuat-buat, tapi unsur dari A, B, C harus terpenuhi salah satu. Oh iya. Tuh dengerin tuh, pada tuh. Ya, si Jamilah tadi Ya, gimana kalau mau ya. jadi istrinya si Eho-Eho ya, Ya. jangan bodoh. Iya, iya. Nah, kemudian ada lagi menariknya Iya, Mas iya, Uya. iya. Misalnya terpenuhi di huruf A, B atau C, kita mulai lari ke pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Adanya persetujuan istri-istri. Oke. Baik, kita akan Iya. mengkaji, membahas persetujuan istri. 1, setuju dengan huruf B.
Apa itu huruf B? Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Oke. istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi pengalaman saya, kita mengajukan poligami itu akan ditanya, Mas Uya mau mengajukan itu, hartamu apa saja? Rumahmu ada berapa? Langsung link ke pajak nih ya. Itu nanti yang ke C. Oh, ada. Oh, ada lagi yang ke Mesti lapor huruf C. pajak juga, kan? Masih Poligami mesti lapor banyak. pajak. Namanya harta terpisah. Oke. Jadi istri yang pertama ini tadi Memiliki apa saja? memiliki seluruhnya itu adalah 10 miliar misalkan. Iya. Itu ada penetapan harta terpisah 10 miliar. Supaya apa? Jadi nanti tidak jadi ribut ahli waris. Iya, ini makanya ada undang-undang diatur kan pasti ada alasannya. Pada ada Iya. alasannya. Nah, 10 miliar misalkan. Nah, yang dimiliki Mas Uya dengan istri pertama tadi berarti 10 terpisah ini. Iya. Jadi Oke. bisa harta itu. Nah, oke, itu oke. penetapan Iya. pemisahan harta Iya. gitu loh. Ya, sudah oke ini. Terus lari ke C untuk menjamin bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Baru nanti ditanya, Mas Uya kerja di mana? Saya kerja di pengacara. Baik. Kelapa sawit. Iya. Berapa penghasilan Mas Uya? Belum untung. Oh, belum. Nah, ya jangan poligami dulu berarti. Ya kan? Nah, terus dibuktikan dengan NPWP. Harus ada PWP. Ulah harus ribet. Jadi saya mengatakan penghasilan saya 10 juta, 100 juta, 200 juta dibuktikan di pengadilan dalam penetapan itu NPWP. Oh ya. Yang diakui oleh negara ya NPWP-nya. Iya. Ya aku yakin NPWP-nya ini kan ngeri toh. Iya, ngeri. Uang-uangnya nggak berseri toh ini. Enggak, saya PWP mah, saya sama istri saya jadi satu. Uang nggak berseri nih Iya. gitu loh. Mau dilawan. Gila gitu loh. Saya nggak ada lawan ya. Saya nggak ada lawan. Jadi adanya harta terpisah Iya, Mas iya. Uya, adanya NPWP itu dikaji semua dalam peradilan di mana dia tetap mengajukan permohonan tersebut. Oh. Disitulah aku katakan hebat banget kalau terpenuhi. Oke. Ya kan? Maka jangan-jangan dia mempunyai buku nikah double. Oh iya. Punya buku nikah tapi tidak ngikutin ini patut Diduga ya. diduga. Iya. Gitu loh, bahaya mengancam juga ini. Nah, cilokonya lagi begini Mas Uya. Iya. Produk itu misal anaknya yang pertama itu berapa? Ada lahir ijazah, tertuang di sana itu nama bapak, Iya. nama ibu. Iya. Ternyata kalau buku nikahnya tidak cacat hukum, bagaimana produk itu? Dan apakah anak itu bisa, saya sekolah lah, umurnya sudah selesai. Oke, rentetannya panjang. Nah, jadi mohon ya ini juga nanti Mahkamah Agung ya mohon dicek juga, artinya dicek juga di pengadilan-pengadilan agama di tempat Iya. itu mengenai persoalan dan perlu diperhatikan perizinan poligami ini. Ini gara-gara masalah satu orang, Mahkamah Agung kayak tugasnya banyak ya. Ya karena apa? Karena Mesti ngecek ini, ngecek ya, itu. Makanya Mahkamah Agung jadi banyak kerjaan. betul. ya. Jadi Ya. saya berterima Iya. kasih sama Mas Uya. Iya. Ya kan artinya kita seorang Kongres Advokat Indonesia ada acara dimanapun ya kita ada ya kita menganggap bahwa Rasman ini kan advokat yang sudah mengikuti undang-undang advokat pasal 2, pasal 3. Ya. Ya kan berkas-berkasnya oke semua. Iya, lulus sarjana ya kan? hukum dan lain sebagainya. Ya toh? Oke. Itu loh, termasuk ya mungkin untung aja di situ tidak dicantumkan nomor celana dalam kan gitu. Oke. Kalau ada celana dalamnya apa? Kalau saya pakai GT Man. Oh nggak boleh keluar di celana. Oh. Asli apa enggak? Saya GT Man. Celana dalam nomor 1 di Indonesia. Jadi nanti dirubah di situ Iya. kalau mau menggunakan celana dalam harus asli. Oke, iya. Ya enggak? Dibuktikan jadi bahwa Jangan asli. KW ya, iya, Jangan iya. KW bahaya Iya, Mas Uya. iya, siap, Pak. Jadi begitu rumitnya Mas Uya. Betul. Jadi Ini tidak menarik. Nah, makanya kan aku bilang artinya jangan dong mengatakan ini. Coba berani nggak dia sampaikan ini? Buku nikah saya kepada istri pertama, kepada istri yang kedua saya. Nanti saya akan foto. Krat akan saya uji. Iya. Dari mana kau dapatkan itu? Ya kan? Kalau kau dapatkan berdasarkan Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, akan saya berguru dengan dia. Akan ku berguru dengan dia. Faktanya istri pertama punya anak. Punya? Istri kedua punya anak.
Saya nggak ngikutin istri Kan yang tidak lain. pun terpenuhi dong, dia punya anak gimana? Anak-anaknya lulus cum laude lagi. Nah, jadi alasan tidak menjadikan istri baik apa sih yang dikatakan menjadi istri yang baik, yang tidak baik. Jadi tidak menjadi istri yang baik berarti ya sering dugem, Iya, iya. ya kan? Tidak mengikuti perintah-perintah. Ya toh, harusnya dia begini dia tidak, itu berarti kan terpenuhi. Ya kan? Gitu loh. Tapi saya lihat kalau sepintas saya lihat istri pertamanya tuh Apalagi ASN, baik kan? orang yang baik, Berarti- anaknya juga baik-baik. Nggak terpenuhi dong. Iya. B dan C-nya apalagi? Oh nggak ada anak. Oke, cukup. Jadi dugaan saya mungkin nggak mungkin dia mengajukan izin poligami. Jadi mau dilaporkan? Oh, dugaan ini. Iya. Nah, saya akan melaporkan ini. Masalahnya apa? Ini jangan sampai Iya. gitu loh. Agama Islam, ya toh, yang diyakini saya, akidah saya, bukan agama kami, nggak ada agama kami. Iya, iya. Oke. Oke. Kan sebetulnya nih kalau bisa saya tanya nih ya, kita bicara keluar konteks ini dulu. Iya. Ya. Kalian di sini mengenal Rasman secara pribadi? Ya, Pernah ketemu atau Pernah ketemu. kalau beliau kan kami satu organisasi, Bang. Oh, oke. Satu organisasi. Pernah di bersatu? Enggak, Eh, dulu kan kita kan di Kongres KI. Advokat Indonesia, nggak tahu. Bukan Persatuan Nggak gitu. ada. Oh, yang dulu ya. Dulu Awal-awal. sejak beliau dipecat, jadi kami sudah nggak terlalu berkomunikasi. Pernah ketemu di mana? Terlalu sering waktu Rakernas terakhir di Bandung kita ya. Bandung terakhir. Oh, yang menang lelang. Lelang, 40 iya. juta. Ya, itu aja. Ya, 40 juta habis itu nggak ada yang ngebit lagi ya? Nggak ada lagi. Itu sengaja pasti kan? Menang apa itu? Iya. Menang Iya. pembelian Lukisan. lukisannya Bang Iya, Indra Sel. Sanun. Bang Indra. Oh dia menang 40 juta? Iya. Belinya Ya, kemana? Lelang. Lelang. Kan Biasa. 35, 40. Bener nggak? Pas Iya. 40 nggak ada yang Nggak ada ngebit lagi. lagi. Iya. Sengaja ya? Sengaja. Ya iya dong. Iya iya benar yang menang. Benar. Iya. Wah, Biar dia menang. Anda pemain, sini pelatih bro. Iya. Kalau Bang Mirza pernah kenal Rasman di mana? Saya Rasman itu ya waktu di Palembang, terus di Malang. Oh, di Malang juga datang ya dia ya. Di Malang karena tapi kalau datang ke acara organisasi kita itu kayak badut. Kenapa? Nggak ada dia, nggak punya power, orang nggak ada yang, kalau orang sih misalnya Uya datang kan orang minta foto lah, Iya. seneng toh. Ini orang dibiarin aja, siapa loh? Masa sih? Iya. Lucu deh. Ya kan? Iya. Cocok juga deh. Ya memang bekerja begitu bro. Gitu ya? Bukannya sini sering banyak yang minta di foto, Bang? Siapa yang minta dipoto sama dia? Iya. Kalau dia datang di dunia advokat, ya Ya semua sama lah. semua sama. Ngapain foto sama dia? Benar. Gitu. Kalau Bang Farhan? Terakhir ketemu di Sama. Bandung sama. Di Bandung juga. Rakernas. Oke. Rakernas. Ini juga ya, lu juga yang dicokot. Oke, ada pesan mungkin buat Rasman secara khusus dan juga Kalau untuk Rasman sih nggak ada. pelaku poligami secara umum? Jadi kalau untuk ini masyarakat, ya artinya untuk membaca undang-undang itu kan tidak hanya advokat, Oke. tidak Ini hanya, buat pelaku poligami secara umum aja ya pesannya. tidak ya? hanya Oke. polisi, Iya. tidak hanya hakim, masyarakat wajib Iya. membaca advokat tentang undang-undang perkawinan Tahun itu. nomor 1 tahun Dan 74. undang-undang nomor 174 ini berlaku nasional. Jadi bukan hanya Muslim saja, Iya. semua ini kan nasional, Iya, semua iya. mau agama manapun boleh gitu loh. Nah artinya jangan sampai hanya diiming-iming. Ingat ya. Jadi kalau istri wanita-wanita yang mau dan paham tentang ini dia masih ikut juga, itu kena nanti juga masuk dalam, berarti sama-sama Para melakukan. wanita juga. Ya wanita juga. Kalau wanita yang dibohongi, Nah kalau dibohongin nanti kita Korban. buktikan korban kejahatan perkawinan, dan kalau korban itu selayaknya melapor. melapor, Jangan mengaku korban jadi diem aja. Artinya dia dianggap mengetahui. mengetahui. Betul Berarti di sini ada kerjasama, Sama kerja dan bekerja sama, Iya. Oke. gitu loh. Clear. Kalau udah tahu ini, Iya. mungkin kalau sebelum ini, nah malam ini kita kasih tahu bahwa ada ancaman pidana 7 tahun tadi ya. 7 tahun penjara, pasal 279, ya toh. Nah kalau memang ada misalnya yang pro ada yang kontra ya. Nah saya yang mengatakan, saya bukan tidak setuju orang poligami, setuju. Iya.
Tapi saya sepakat dengan pemerintah. Diatur oleh undang-undang Nah, nomor 1 tahun ikutin ini, 74. lakukan kalau kamu bisa. Oke. Ya, ini ada pelajaran baru lagi buat para uya-kuya lover. Ya. Uya-kuya lover semua, Mirzam lover, Farhan lover, Matias lover dan Ran lover. Nah, enggak itu enggak masuk. Hah? Saya harus adil, Pak. Ya enggak bisa itu. Ya, udah. ya, ya, Karena ya, konsepnya ya. poligami itu harus adil. Iya, iya. Begini, Bro. Susah mengartikan adilnya itu, Pak. Maksudnya. Nah, Iya, kayaknya adil itu hanya makanya Allah, kan ya. makanya kan aku bilang, jadi Iya. terpenuhi di pasal 4, terpenuhi di pasal 5. Ada yang menjadi dalam Al-Qur'an itu begini, apakah saudara bisa adil secara perasaan ini? Itu yang susah memang. Ya, ukurannya susah. Ukurannya, makanya di situ kan yang adil itu sifatnya mutlak di Mutlak tangan Allah. Allah. Manusia artinya begini. Nanti akan dikupas juga dalam permohonannya dia. Jangan sampai terbecik dalam hati wanita itu nanti. Ya misal si Jamilah nih punya kekasih, jangan kan suaminya. Baru pacarnya saja tidak pulang ini aja dia udah merasa cemburu, merasa di ini. Iya, Nah, pasti. ini jangan sampai. Iya. Nah, ini tidak mungkin tercapai oleh manusia biasa. Iya. Makanya saya katakan, kalau ini dia terpenuhi, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dalam agama Islam yang saya yakinkan, gitu, yang saya yakini itu dia wali Allah. Oke, ya, 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 ya. Oke, setuju. Luar biasa dia berarti. Dia wali Allah. Iya. Terpenuhi ke semua, Bro, di sini. Oke, cukup jelas sekali. Cukup Terima jelas. kasih atas pencerahannya. Iya. Jauh-jauh datang dari Semarang, Iya. dari Medan, Iya. dari Jakarta. Iya. Ya kan, Oh, dekat datang ke sini. Jakarta, dekat. Paling Iya. dekat maksudnya. Luar biasa. Saya Paling dekat dia. setiap hari saya dapat ilmu baru. Ya. Nah, Makanya cocok kan dibuka. makanya dibuka, Mas Uya. Uya Uya. Lawyers. Klub. Oke. Jadi Mas Uya tidak perlu jadi lawyer. Tapi anggota Mas Uya lawyer semua. Oke, setuju. Saya bikin mungkin asosiasi law firm Indonesia. Ya kan? Lah contoh gini Mas Uya. Iya. Mas Uya satu perumahan nih, ya kan? Dalam perumahan tuh isinya polisi semua. Iya. Gimana coba? Oh. Semua ilmu polisi Mas Uya Saya tahu. kuasain ya. Kuasai dong, Lingkungannya lingkungan. kan. Iya, iya, Iya toh. Nah kalau diundang lawyer, gimana nanti kita bisa kalah, Bro? Melotok beliau. Melotok dia. Pakar. Ya, bukti dia nanya, dia nggak pakai ini kan. Skrip. Naskah. Nggak pakai, langsung dia nanya. Gila, Bro. Kayak hakim aja, Bro. Hakim aja masih lihat berkas. Berkas. Iya, Iya karena kan? sebetulnya saya Spider-Man. Bu. Terima kasih banyak. Tapi bukan buto hijau kan? Bukan. Saya bukan Berto Hijau, saya bukan Thanos. Iya, iya. Saya Avengers. Yang membasmi Thanos. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Para Avengers yang ada di Siap, sini. Mas Uya, terima Luar kasih. biasa pencerahannya, sukses Terima selalu. kasih. Terima kasih. Ya, Ya. tetap menjadi advokat yang memiliki rasa keadilan. Ya. Siap. Ya, menjadi advokat Berintegritas, yang gitu mulia, ya. integritas dan luar biasa. Dan ijazah asli. Pasti. Penting. Terima Terima kasih kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.